Shalom Jemaat New Life Community. Saya bersyukur bisa menjumpai saudara lewat renungan pagi ini. Saya sampaikan juga kepada saudara salam dari jemaat yang saya gembalakan di GBI Cur Cikarang Utama Residen. Tuhan memberkati saudara lewat renungan pagi ini dengan judul Taurat dan Injil, yang terambil dari kitab Roma di Roma 8 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat ini menjadi ayat yang sangat luar biasa dan sangat fundamental dalam kehidupan kekristenan. Karena ketika kita mengikut Tuhan, jelas kita pengikut. Yang kita ikuti adalah Tuhan ada di hadapan kita, yang menjadi contoh dan teladan dan menjadi role model dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita harus selalu disamakan dengan Kristus. Dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara, ada dua bagian yang digolongkan oleh Paulus. Kategori orang-orang yang hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Nah, jelas ini merupakan tuntutan pilihan bagi kita sebagai umat yang percaya. Karena kalau kita hidup di dalam daging, maka persoalannya hidup di dalam daging selalu bertentangan dengan hidup dan dalam roh. Karena perbuatan daging itu bertentangan dengan perbuatan roh. Itu sebabnya, jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kita akan hidup. Masih di ayat bacaan ayat 13 dari Roma 8 ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, perubahan pertobatan yang terjadi dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar menyelesaikan dosa. Jelas Tuhan Yesus datang dan menyerahkan dirinya di kayu salib, mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita. Inilah Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan kabar baiknya adalah Yesus telah menebus dosa kita. Berarti hasil dari perbuatan daging selama ini yang ada di dalam kehidupan kita sebelum di dalam Kristus itu dikatakan dosa. Tetapi setelah kita berada di dalam Kristus, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dosa kita sudah diampuni. Dosa kita sudah dibayar oleh Tuhan. Artinya dosa kita sudah lunas dibayar oleh darah Yesus 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Berarti kebenarannya adalah kita dibenarkan bukan karena kita mengakui dosa kita. Dan kalau kita pun mengakui dosa kita, itu berarti kita menyatakan bahwa dosa-dosa yang kita perbuat telah diampuni oleh Kristus. Seyogyanya kehidupan yang kita jalani ke depan ini adalah hidup menurut roh. Karena sesungguhnya kita berhutang untuk hidup menurut roh. Karena hanya roh sendiri yang dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging. Nah, Bapak Ibu Saudara, perbuatan daging seperti yang dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 19 dikatakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu Tuhan katakan, ku peringatkan kamu seperti yang telah
Kau buat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pikirkanlah ini Bapak Ibu Saudara. Dosa kita sudah diampuni. Tapi tabiat dosa kita itu urusan kita dalam kehidupan selama kita mengiring Tuhan. Karena tabiat ini adalah perjuangan kita supaya kita jangan lagi melahirkan dosa dari tabiat itu. Maka tabiat dosa kita harus kita matikan, harus kita kuburkan, harus kita selesaikan. Inilah perjuangan kita supaya kita hidup berkenan, kudus, dan layak di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati saudara.